Nah, terus langsung keluar deh hasilnya. Berarti Koko termasuknya overweight. Kok Koko overweight sih? Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Koko. Semoga kalian sehat-sehat ya di sana, di balik layar HP atau laptop atau gadget apapun yang kalian pakai buat nonton video Koko ini. Ini adalah episode 1 dari seri Diet with Koko. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya dulu supaya tetap update dalam menjalani Diet with Koko. So, kita langsung aja memulai perjalanan Diet with Koko. Nah, teman-teman udah tahu belum sih tentang body mass index atau indeks massa tubuh? Coba deh yang udah tahu, angkat tangannya ya. Jadi, indeks massa tubuh gampangnya adalah suatu nilai untuk memprediksi atau mengkategorikan apakah tubuh kita ini termasuk kurus, normal, atau gemuk. Fungsinya BMI atau IMT ini kurang lebih adalah untuk evaluasi tubuh kita sendiri. Kan kita tuh seringnya mengatakan orang itu kurus, normal, sedang, atau gemuk dari penampilan aja kan? Atau mungkin kita menilai seseorang itu gemuk dari berat badannya. Nah, sekarang coba Koko tunjukin ya, kenapa sih IMT itu diperlukan? Nah, coba lihat ilustrasi ini ya. Kalau misalnya kamu ditanya, kira-kira kalau laki-laki beratnya 82 kilo itu gemuk atau enggak sih? Nah, di sini ada 3 orang. Mereka bertiga beratnya sama-sama 82 kilo. Tapi kok ada yang kelihatan kurus dan ada juga yang kelihatan gemuk? Emang bedanya apa? Kan sama-sama 82 kilo. Nah, mungkin kamu akan jawab, beda di tingginya kok. Nah, jawaban kamu itu tepat. Karena beratnya sama tapi tingginya beda, maka indeks tubuhnya juga berbeda. Semakin seseorang itu berat, maka BMI-nya semakin tinggi. Tapi semakin tinggi seseorang, maka BMI atau IMT-nya semakin rendah. Tuh, lihat ya, mereka sama-sama 82 kilo, tapi orang pertama ini tingginya 183 cm. BMI atau IMT-nya 24,4. Bandingkan dengan orang ketiga, beratnya 82 kilo juga sih, tapi tingginya 152 cm. Jadi BMI atau IMT-nya 35,5. Nah, sekarang ngerti ya, semakin besar BMI atau IMT-nya, orang itu secara ilmiah dikatakan lebih gemuk. Nah, mungkin sekarang udah langsung pada penasaran, kok IMT aku berapa? Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gini nih. Ini Koko pinjem pakai poster infografisnya Kemenkes RI ya. Jadi di sini ada kategorinya. Kalau IMT di bawah 17 itu berarti sangat kurus. Kurus kalau di 17 sampai 18 setengah, terus normal di 18 setengah sampai 25, terus 25 sampai 27 itu gemuk, dan di atas 27 udah kategori obesitas teman-teman. Nah, cara ngitung BMI atau IMT kamu adalah berat badan kamu dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan kamu dalam meter. Itu kalau mau ngitung manual. Tapi mungkin ada yang bilang, ah kok malah jadi rumus matematika sih? Malas ngitung ah, gue kan bukan jaromet. Ya udah, kalau ada yang malas ngitung, kok kasih yang simple deh. Kita bisa kunjungin website ini untuk hitung IMT atau BMI kita. Koko taruh di deskripsi juga ya linknya biar bisa langsung kalian klik. Nah, jadi kalau udah dibuka linknya, nanti tampilannya kayak gini. Ini simple banget, kita tinggal isi usia, jenis kelamin, tinggi, sama berat badan kita aja. Nih, Koko contohin ya. Misalnya Koko umur 25. Terus misalnya tingginya Koko 170 cm. Terus misalnya berat badannya 80 kilo gitu ya. Terus tinggal klik calculate deh. Nah, terus langsung keluar deh hasilnya. Berarti Koko termasuknya overweight. Kok Koko overweight sih? Nah, jadi di sini akan langsung keluar BMI kita berapa dan juga kategorinya apa. Apakah kita underweight, normal, overweight, atau obesity. Nah, sesimpel itu deh. Jadi kita tahu BMI atau IMT kita itu berapa. Jadi ingat ya, kalau IMT udah di atas 25, kita harus hati-hati karena kategorinya udah gemuk. Koko yakin mungkin sebagian besar dari teman-teman gak suka gemuk karena masalah estetika gitu ya, penampilan. Tapi sebenarnya yang jauh lebih penting dari penampilan kita adalah kesehatan. Jadi faktanya semakin tinggi BMI,
semakin tinggi risiko untuk terkena beberapa penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, batu kandung kemih, masalah pernapasan, dan bahkan kanker. Jadi intinya di episode 1 ini Koko mau meningkatkan awareness kita semua, terutama mengenai BMI atau EMT kita masing-masing. Jadi Koko harap Koko sudah menjawab kalian yang bertanya-tanya kayak, sebenarnya saya termasuknya gemuk atau masih normal sih? Kapan saya harus mulai concern sama berat badan saya? Nah, buat kalian yang nonton video Koko yang udah memulai diet, yang semangat ya, Koko akan temenin dietnya. Dan buat kalian yang belum mulai diet tapi udah berencana untuk mulai diet dalam waktu dekat, let's go diet with Koko. Nah, kalian tahu gak sih kalau Om Aderai yang badannya itu, wah, body goals-nya laki-laki banget. Yang sering juga ngejelasin tentang fitness, kesehatan, dan diet di channelnya. Om Aderai itu BMI-nya sekitar 29-30 loh. Jadi kalau menilai dari BMI, Om Aderai itu termasuk obesitas dan gak sehat. Tapi masa sih Om Aderai dinilai obesitas dan gak sehat? Nah, di episode selanjutnya Koko akan coba bahas hal tersebut dan juga hal-hal apa aja yang harus kalian tahu setelah mengetahui body mass index atau indeks massa tubuh kalian dalam menjalani diet with Koko. So, subscribe ke channel Koko dan stay tune.